Ini umpama, oke guys, umpama nih ya, umpama mana? Oh ini kamera, umpama guys, oke guys, saya bukan guys, saya laki-laki normal, oke guys, oh gitu guys. Umpama Tile lagi ceramah po, ditimpukin batu, berdarah jidat Tile. Ada nawarin Jibril datang, Tile, umpama. Tile, bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin buat orang yang nimpukin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril, wah, mampus kata gitu. Itu kalau saya, elok Jibril datang lo saya. Bener po, Nabi nggak marah, syadidal haya wa tawadu. Seorang pemimpin yang dibully, dikatain, dihina, dinyinyirin kagak marah. Makanya kita butuh sosok pemimpin ketika dihina nggak pernah tumbang, dikatain nggak pernah tumbang, dipuji nggak pernah terbang. Ini mesti kita cari besok pemimpin yang model begini, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah macam-macam, dikata korupsi Formula E, terus juga dikatain macam-macam radikal, atau macam-macam dikata Syiah, Wahabi, sial dangkalan semua tuh. Ya enggak. Alhamdulillah dijegal macam-macam, sono nggak boleh, kemarin nggak boleh, dilarang, istrinya dicabut, lagi diskusi sampai disegel tempatnya. Ini najong banget ya po, ya Allah, bikin acara desak Anies abis di mana-mana dijegal, nggak boleh, dilarang, dicabut, pret, kampanye kagak boleh, sial dangkalan. Tapi alhamdulillah ya bu, dihadapi dengan senyuman, wah luar biasa. Makanya saya besok 14 Februari saya memilih dia aja. Saya mau, iya itu mas saya lah, itu mas saya. Udah lagian RT RW semuanya ASN, jangan pakai netral, udah milih aja deh kalau takut amat. Lah iyalah, jangan pakai takut, Pak RW, ASN, semua PNS, udah milih aja besok, kampanye aja nggak ngapa-ngapa. Presiden aja boleh kampanye. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashqini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para asatidzah, begitu banyak guru-guru kita, dan segenap para bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, rekan-rekan remaja yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Milad Sautul Fatah ke-14, tanda kutip menjalin ukhuwah Islamiyah dan mendidikan generasi muda Islam. Tidak ketutupan dah. Mudah-mudahan semua kita hadir malam ini sehat walafiat. Allah kasih panjang umur,
Dan insya Allah apa yang kita niatin semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita ngapa sih mati-matian mulu nih giliran gua. Halo. Ya nggak boleh dibekap kali bawahnya. Malam ini kita kumpul dalam rangka maulid. Insya Allah hadirnya kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua mendapat syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, sambil menunggu guru kita, guru besar Ki Haji Syarif Matnaji, saya pembukaan aja. Ntar mah beliau ibarat makan ntar dagingnya, kalau saya mah tulangnya. Ya Pok, ya Pok. Daging mulu kalau nggak ada tulangnya kurang sedep, apalagi tulang mulu kagak ada dagingnya lebih kagak sedep. Jadi biar pas ada daging ada tuh tulang. Maka hari ini kita hadir girang dan gembira. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok pemimpin yang sempurna. Beliau Rasul adalah dijadikan oleh Allah sebagai uswah, dijadikan sebagai contoh. Kenapa? Karena Rasulullah sosok manusia paling komplit. Mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Mana buktinya? Pak Ustadz, saya kan pedagang, Rasulullah dagang. Ustadz, saya kan guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustadz, saya kan ini jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya kan politisi, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustadz, saya kan kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Kepribadian Rasulullah komplit. Mau nyontoh apa aja nemu. Maka ini malam bersyukur kita masih duduk di majelis ini memperingati maulidnya. Kenapa? Karena Rasulullah adalah sosok manusia yang cinta dan sayang kepada umat. Beliau Rasul sosok pemimpin yang cinta terhadap pengikutnya. Mana buktinya? Nih Rasulullah buktiin. Nih Nabi buktiin Pok. Nabi buktiin nih. Bu. Beliau Rasul ketika di Mekah dimusuhi. Beliau Rasul di Mekah dibuli, difitnah, bahkan diteror mentalnya, diteror fisiknya, bahkan mau dibunuh. Mekah keadaannya sudah nggak aman. Sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau kita hijrah saja, kita pindah dari Mekah ke Madinah? Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku sekalian, belum ada perintah hijrah. Maka ketika datang perintah hijrah, Nabi berpidato di hadapan para sahabat. Apa kata beliau? Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Maka kalian seluruhnya teman-teman sahabat berangkatlah lebih dulu ke Madinah. Sahabat yang lain nanya, ya Rasul kapan berangkatnya ke Madinah? Saya belakangan. Kenapa belakangan ya Rasul? Enakan juga bareng-bareng. Kalau bareng kan enggak iseng. Apa jawab Rasulullah? Hai sahabatku, kalian harus tahu yang dicari-cari aku, yang ditarget utama aku, yang mau dibunuh aku. Jadi kalian berangkat lebih dulu. Kalau bareng-bareng kalian gak bakal aman. Biarin Mekah ini bahaya. Saya Muhammad yang mereka cari tetap di Mekah menghadang bahaya. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Iya Bu, iya Bu. Nabi mah enggak begitu. Nabi enggak begitu. Beliau Rasul satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul sayang cinta terhadap umat. Mana buktinya? Nih dibuktiin lagi. Beliau mau wafat, Jibril datang bang, ngasih kabar, nyamperin Nabi. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawahmu segera dicabut. Pendapatmu bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Jibril, sampaikan kepada Allah. Jaminan apa yang akan menjamin aku ketika aku dicabut nyawaku? Apa kata Allah? Langsung turun itu hadis kursi.
Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhul anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Umat saya bagaimana ya Rob? Jaminan apa? Umatmu aku jamin lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita, enggak egois. Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita. Bahkan detik-detik mau wafat keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, ummati, ummati, ummati. Nabi nyari-nyari kita, Bu, mau mati bang. Nabi mau wafat nyari-nyari kita. Kalau kita kan lain, mau mati lagi sekarat, anak kita kumpulin, mad sin roh ji. Ada lo yang bontot bilangin, kumpul sini kumpul. Romannya Baba udah nggak kuat bawa penyakit sini. Baba mau mesen sama lo. Kalau gua nggak ada umur, rokok pinggir jalan lu jangan jual. Mengapa Mbak punya Cina? Kita mau mati digerebek sama Cina kali. Lah punya Cina. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin bang. Bener Bu? Nabi Rasulullah luar biasa. Beliau dikatakan kemuliaan akhlaknya. Tadi dibaca nih rombongan tim hadroh, Masya Allah. Itu sejarah abang. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Maka ulama bikin sejarah nih, bikin sejarah pakai lagu. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Audia Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Kita kadang-kadang amarawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Pasti tanya isinya au. Luar biasa, Rasulullah dibuka tuh. Dalam sejarah ada semua sejarahnya, baca di rawi. Makanya Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam salah satu karangan beliau. Apa ibu bapak? Dibaca di rawi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu'. Ada kan Rasulullah di situ? Ada kan sejarahnya bang? Ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang sangat tawadu. Beliau orang yang sangat pemalu. Nabi orangnya maluan banget. Nabi orangnya maluan. Nabi orangnya pemalu. Nabi orangnya pemalu. Mana buktinya? Waktu Nabi naik ke atas Ka'bah po, dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kencang niup gamisnya Nabi. Kesingkap itu gamis, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu. Tibang betis kelihatan malu. Nih orang puan yang bagu-bagu budak. Bang betis. Ya Allah, kita sekarang urat malu udah pada putus. Naik motor Mio pakai celana wahai nenek-nenek. Hah? Kalau Hawaii mah dari paha ke betis, itu kan Hawaii pakainya di pantai. Kalau wahai itu dari betis ngatas, ngatasan lagi hai hai, atasan lagi aduh hai. Naik motor Mio kencang buat cukup kirain kenal pot racing kulit ketiup angin ajong banget ya Allah po. Bu. Nabi betisnya kelihatan malu, syadidal haya wa tawadu, rendah hati kagak sombong. Pangkat tinggi kagak sombong Nabi. Pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 Nabi, lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Nabi itu udah dihapus dosa-dosanya, diusap yang lalu, yang akan datang dihapus, ditipek, digebeg. Tapi Nabi nggak sombong. Kadang-kadang kita aneh, pangkat baru bintang 3 aja belagu banget. Padahal bintang kaleng di pundak sih belagu banget. Ye bintang kaleng sombong. Belagu buat tibang bintang kaleng di pundak sombong. Kalau bintang beneran sih wajar kali sombong lah, bintang kaleng di pundak. Ya ilaha illallah pakai ngomong kalau dia ada 1000, kita 1000, kita pitingin aja pret. Main piting-pitingin aja emang siapa lu? Mikir dong, pangkat dari mana lu? Baju dipakai sama rakyat, benar.
Lu digaji sama rakyat, dikasih pangkat sama rakyat, ngapa lu musuhin rakyat? Enak udah ini kita. Drama kalau lapar memang begini po uang. Belum dikasih. Pengen makan, kita makan jalan, dikasih piring kita ngayeng aja nyari kemana, ke rumah orang. Bu, Nabi kagak sombong, pangkat tinggi. Ini kita kadang-kadang aneh di kampung, pangkat baru tibang kaya dikit aja belagu, tang-tang duit banyak, jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Ya Allah, apa yang kita sombongin? Lahir ke dunia emang bawa apaan kita? Nggak bawa apa-apa. Pakai sombong. Lahir ke dunia kita telanjang bang, dibantuin nama orang po. Nama yang kita punya dikanamain nama orang, baju dipakai nama orang, ya bu. Apa yang mesti disombongin? Maka disindir sama Kong Haji Roma tuh dalam lagunya. Bukankah engkau dilahirkan telanjang, tanpa sehelai benang, kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Tuh, judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Tuh ada lagu-lagunya, Sebujur Bangkai, Setetes Air Hina, Quran dan Koran, dan juga ada Citra Cinta di situ. Makanya nggak cayaan buka di YouTube lah, mpoma nggak caya. Saya kan Forsa, fans of Roma and Soneta. Wow, makanya kita kadang-kadang kalau dengerin lagu Ayah Joma sama aja ngaji. Bener bang, nasihat buat kita. Makanya jangan sombong. Disebut kaya emang ada yang nggak ada yang miskin lah. Disebut kaya ada yang miskin, benar. Disebut miskin ada yang kaya. Jangan sombong mentang-mentang kaya. Kan udah diatur semuanya. Kata Kong Haji Roma, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Berputar berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Begitu kata Kong Haji Oma. Ya kan. Wah, suara saya mirip Oma apa? Suara Oma mirip saya. Bu. Iya, nggak ada sombong. Nabi kagak sombong. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, kagak pernah marah. Nih sikap akhlak Rasulullah. Pernah satu hari bang, Nabi lagi jalan berduaan, lagi weekend bersama Siti Aisyah, gandengan tangan bareng. Ada orang kafir usil, mulutnya lemes banget, beri salam lain. Kalau kita kan salamu alaika, dia lain po, asammu alaika, asammu alaika, asammu alaika. Samun artinya racun. Asammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus po, marah kagak bang. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah, assalamualaikum wa la'natullahi wa adzabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan tuh, asal tahu aja. Mereka dikasih satu, mulangin tiga. Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humaira, tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu, balikin aja wa alaika, assalamualaikum ya Muhammad, tinggal balikin wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga. Tuh Nabi enggak marah, enggak balas. Mau ke masjid kan tahu sendiri po, Nabi diludahin dari atas rumah cow.
lihat ke atas, ya Allah, diludahin. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum Nabi. Ketiga harinya lewat, masih diludahin, mau ke masjid, senyum Nabi. Ketiga harinya lewat, keempat harinya kagak ada yang ngeludahin po. Nabi sampai tengok bang di gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa? Enggak nyari siapa-siapa. Kok tadi bang tengok aja. Ini saya lewat sini biasanya udah ada langganan. Kok sekarang langganan saya nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Nabi buru-buru pulang bang. Ngapain? Ngambil makanan, berangkat nengokin ke rumah yang sakit. Masya Allah, saking hebatnya akhlak Nabi. Sampai depan pintu rumah yang sakit, Nabi beri salam dong. Assalamualaikum. Yang lagi sakit mah po, bang lagi kekurub di atas balai, lagi ngerintih aja. Habis vaksin kali dia. Kena Sinovac kagasian. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Pada mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pas kata langganan kaget, langsung keluar itu yang sakit, duduk di hadapan Rasulullah dan bicara, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin, sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi saya banyak. Sini nih. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Nabi po, Nabi enggak balas. Kalau model kita diludahin begitu, gue sih ongsog. Apa-apa lu ngeludahin gue pleter, nyampe mana gue pleter. Bener po. Nabi beda. Dikatain kagak marah, diludahin kagak marah, kagak balas. Lagi ceramah Nabi di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu, berdarah jidatnya Nabi po, berdarah jidatnya Nabi, jidat berdarah. Marah kagak, yang marah malaikat Jibril, kagak tanggung-tanggung. Jenderalnya malaikat marah, nyamperin Nabi ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau gunung Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lo? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin buat tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Mat? Ini kalau bahasa kita. Emang apa? Jangan Jibril, sabar dong, saya kan dakwah jangka panjang Jibril. Kalau emang ini saya ceramain kagak beriman, saya tungguin ntar anaknya, siapa tahu anaknya ntar beriman. Jibril kesel, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong anak kampret. Bapak nyolong anaknya nyopet. Lah fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi tuh bocah, tibanin. Jangan Jibril, jangan. Kalau nggak, anaknya nggak beriman, cucunya saya tungguin. Ya Allah, sabarnya luar biasa. Mau apa sekarang kau Muhammad? Izinkan saya Jibril, saya mau berdoa sama Allah. Didoain, mungkin apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya karena mereka kagak ngerti. Ya Allah po, Nabi enggak balas. Kalau model saya digituin, saya lain urusan. Lu Betawi lah, lu gelar gua gulung. Ya bu, lu jual gue borong lah, bener. Kalau model saya digituin nih, umpama ini mah umpama nih, misal nih kan direkam nih video nih rep streaming kan ini ya nih, jadi ini umpama, oke guys, umpama nih ya, umpama mana? Oh ini kamera, umpama guys, oke guys, saya bukan guys, saya laki-laki normal, oke guys, oh gitu guys. Umpama Tile lagi ceramah po, ditimpukin batu, berdarah jidat Tile. Ada nawarin Jibril datang, Tile, umpama Tile, bagaimana kalau Monas gue cabut, gua tibanin buat orang yang nimpukin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril, wah mampus kata gitu. Itu kalau saya elok Jibril datang lo saya, bener po.
Nabi nggak marah. Syadidal haya wa tawadu. Seorang pemimpin yang dibully, dikatain, dihina, dinyinyirin kagak marah. Makanya kita butuh sosok pemimpin ketika dihina nggak pernah tumbang, dikatain nggak pernah tumbang, dipuji nggak pernah terbang. Ini mesti kita cari besok pemimpin yang model begini. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah macam-macam, dikata korupsi Formula E, terus dikatain macam-macam radikal, atau macam-macam dikata Syiah, Wahabi, sial dangkalan semua tuh. Ya enggak. Alhamdulillah dijegal macam-macam, kesono nggak boleh, kemarin nggak boleh, dilarang, istrinya dicabut, lagi diskusi sampai disegel tempatnya. Ini najong banget ya po. Ya Allah, bikin acara desak Anies abis di mana-mana dijegal, nggak boleh, dilarang, dicabut, pret, kampanye kagak boleh, sial dangkalan. Tapi alhamdulillah ya Bu, dihadapi dengan senyuman. Wah luar biasa. Makanya saya besok 14 Februari saya memilih dia aja. Saya mau, iya itu mas saya lah, itu mas saya. Udah lagian RT RW semuanya ASN, jangan pakai netral, udah milih aja deh kalau takut-takut amat. Lah iyalah, jangan pakai takut, Pak RW ASN semua PNS udah milih aja besok, kampanye aja nggak ngapa-ngapa. Presiden aja boleh kampanye. Agak pantas presiden ngomong begitu, najong. Iya dong, seharusnya jangan ngomong begitu. Bilang, sampaikan semua bahwa ASN, pemerintah, menteri semuanya, aparat dari bawah sampai atas harus netral. Bagus, makin mantep marwahnya. Nah kalau begitu loh, saya bilang loh presiden boleh tuh sekarang kampanye, loh boleh kampanye presiden boleh kampanye. Besok semuanya kampanye semua, jangan pakai takut-takut. Enak batu dah, udah ketakutan kali dia. Masa susu nih, biasanya saya dikasih kopi susu, kopinya kita minum, susunya kita pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Susu nih, ini susu setan ya. Itu yang digantung di warung. Oh sasetan, setan. Bismillahirrahmanirrahim. Manis ini Ji, rada encer. Ya Allah, mana ada semutnya lagi. Ada semutnya nih, ya jangan boleh ngocakin ini kaleng. Nyarin dah. Susu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Kertas, 1 kali tanda tangan, tutup Alexis. Kenapa? Karena kebijakan orang yang pintar, yang cerdas, yang menjadi pemimpin. Tuh. Mau pegel gini. Orang mama disuruh berdiri saya. Capek po. Mbok enak duduk, saya berdiri. Mana teriak-teriakan. Masya Allah, Nabi. Makanya kita kepengen ayo semuanya beda, boleh marahan ya? Jangan. Kalau kita beda marah itu namanya kagak dewasa. Kenapa? Karena kita dilahirkan dari perbedaan. Jangan usil sama pilihan orang. Terserah warga demokrasi. Besok bapak ibu mau nyoblos nomor 1, itu hak bapak. Mau nyoblos calon presiden yang wakilnya Muhaimin, nggak ngapa-ngapa, itu hak bapak juga. Mau milih calon presiden yang mantan gubernur DKI Jakarta 2017-2022, itu hak anda semua. Atau mau milih calon presiden yang daftar duluan ke KPU, nggak ngapa-ngapa, itu lah kan lain-lain kok. Iya, itu mau demokrasi sah-sah aja, sama aja ya. Kan lain-lain saya ngomong kok. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua kompak bersatu. Umat Islam harus kompak bersatu dan harus jangan golput. Insya Allah kita semua menang, amin ya robbal alamin. Kau para aparat jangan curang kau, ya kan iyalah, jangan curang lah, jangan curang ya. Ini ada Panwaslu kan, ini catat panggil itu. Kalau mau berani tegur presiden, Bawaslu tegur presiden, KPU tegur presiden. Kenapa? Berani mengatakan boleh presiden kampanye. Ya boleh semuanya gua. Lah, mengapa? Deh, gua patokan video dia doang, video dia aja, video patokan rambutan gua itu aja patokannya. Bener Bang? Yarin gua ya Bang Haji Opung ya. Yang Haji Opung ya. Haji Opung nih caleg kita, besok pilih. Ya, lah. Orang kita kalau udah jadi di atas, kalau di macam-macam kagak amanah sama kita ditinggal, nggak sambalnya dorong mobil mogok, habis di jalan kita ditinggal. Jangan begitu. Kalau beliau macam-macam lah, kita tinggal datangin doang, bener.
Tapi orang kita asli, orang sini ya udah pilih, kan begitu. Insya Allah aspirasi kita ditampung dan nanti diperjuangin. Alhamdulillah. Tuh nomor berapa? Mati mulu ini, ngapa sih ini dia? Nomor gitu dah, nomor 4. Makanya kita kepengen kebersamaan. Nabi balik lagi. Nabi demen sama orang miskin. Nabi demen sama orang miskin. Nabi demen sama orang miskin. Makanya kata Rasul, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik kan. Bila orang kaya yang undang tuh buru-buru. Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, 1000 dibaca aki-aki menglentuk, makan enak-enak orang kaya. Negerian yang miskin mati tahlilan 30 biji kelar, lah kelar ya. Dia tahu biasanya dalam motor negeri mah bihun. Nih kita mendekat sama orang miskin, insya Allah berkah. Yang kaya jangan pelit, bantu yang miskin. Pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau ada orang kaya pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot, besok duitnya dia bakal habis sama dokter. Wah iya, dimakan sama dokter habis semua. Kenapa? Kena penyakit gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di dalam kamar, di atas balai, mati kagak hidup kagak, jadi kembang balai. Yang kesian anaknya pagi-pagi jemur, keluarin jam 8:30 masukin lagi, besok pagi jemur lagi, pas dijemur kelupaan ngangkat, dia keluarin ya jemen gim aja anak kata tuh 11:30 buah baba gua kering. Ya Allah, makanya jangan pelit, dikasih amanah berupa harta jangan pelit. Nabi demen sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Makanya sunnah nengokin orang sakit, tengokin orang sakit tuh, tengokin po, sunnah nengokin orang sakit. Bawa tentengan, jangan datang doang nengokin ke rumah sakit nggak bawa apa-apa. Minimal jeruk 2 kilo bawa. Ini orang lagi sakit didatang doang nengokin, kagak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus ditanya, apa yang lu rasa Ji? Lu pakai diimpus di sini, apa lu rasa lu? Yang sakit nyaut, kagak nih gua rasa. Emang apa? Lu kemarin gak bawa apa? Lah coba lu buahin jeruk kali gua rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Nengokin kagak bawa apa-apa. Akhirnya yang nengokin dikerjain sama yang sakit. Nah, ya lu kan nanya tadi apa yang gua rasa, gua pengen banget nih, lagi pengen apa? Ngomong aja Ji, ntar gua cariin, gua lagi pengen makan tai burung dara dipepes. Enak rasanya itu, hangat-hangat dimakan. Oh jadi besok gue bawain Ji, bener emang PA juga. Dia bawain ke rumah sakit, dia cari tai burung dara aja tumpuk-tumpuk, dia pepes di daun. Ya wangi banget kan itu. Ji nih, lu kemarin pesanan lu pepes tai burung dara nih, makan nih. Lu dulu dah jajalin, katanya sakit. Pas dijajalin, lu mau aja lagian, iya jajalin dulu lu. Ini kan buat lu, yaudah lu jajalin dulu dah. Dijajalin lah, pahit Ji. Nah lu aja yang sehat pahit, apalagi gue yang sakit. Karena lu kerjain lu ya po. Masya Allah, nengokin orang sakit sunnah. Apalagi kemuliaan akhlak Nabi. Nih kemuliaannya, adab Rasulullah wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua, sama nenek-nenek. Nabi kalau jalan bareng sama janda-janda tua di belakang ngiringin, nenek-nenek di belakang. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Nenek apa yang dilihat? Dia pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Ya Allah, Bu. Nabi jalan kalau bareng sama janda-janda tua di belakang ngiringin. Kenapa? Khawatir Rasulullah kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasul, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Ini anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang lelet bata aki-aki, akhirnya aki-aki nyemplung juga gak tahu. Makanya Sautul Fatah nih Masya Allah luar biasa. 14 tahun nggak mudah dong, 14 tahun mempertahankan pengajian taklim, bener Bu. Kita perlu dukung nih anak-anak muda. Sautul Fatah, saut artinya suara, fatah adanya anak muda, suara anak muda. Makanya kalau ada anak muda insya Allah nih mengaji begini kumpul bareng. Yang penting Sautul Fatah pengen maju harus apa? Yang pertama, dulu Rasulullah punya sahabat yang terkenal 5. Ini pesan buat anak-anak Sautul Fatah. Apa? Siapa? Yang pertama ada Sayyidina Abu Bakar. Sahabat Rasulullah terkenal 5. Sayyidina Abu Bakar, siapa beliau ini? Sosok orang tua
tempat Rasulullah curhat dan tukar pikiran. Sahabat merangkap mertua, merangkap orang tua. Cari orang tua yang bijaksana seperti Abu Bakar. Sautul Fatah pengen maju, jangan tinggalin orang tua. Datang minta apa-apa nasihatnya sama orang tua. Orang tua yang bagaimana Pak Ustadz? Orang tua yang bijaksana, bukan berarti orang tua yang kejemur. Iya, ada yang bisa nyalain doang. Anak muda salah itu loh, bagaimana kau yang benar? Aku juga bingung. Nih namanya anak muda pengen bangkit, pengen maju, harus ada orang tua seperti Abu Bakar. Yang kedua ada Omar bin Khattabnya. Siapa? Jawara, jenderal Jawara. Anak muda ngaji lu, ada yang macam-macam laporin sama gua bacok, biarin. Oh begitu, galak, tegas buat agama. Kudu ada Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Siapa ini? Bangsawan, hartawan, bisnismen, duitnya banyak, hartanya banyak, habis untuk perjuangan Rasulullah. Mesti ada nih anak-anak muda, Sautul Fatah, mesti ada Utsmannya. Cari donatur. Ada Utsmannya kan? Anak muda mau ngaji bikin apa acara, ngomong sama gua, makanan minuman semuanya semuanya kebuli, nasi, pisang, buah-buahan gue yang ngatur. Kalau ada apa-apa ngomong sama gua, mantep nih, cari nih yang begini. Cuman nyari Utsman yang rada ribet, bener kan Bang? Nyari yang begini donatur ada susah. Yang keempat ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa dia? Tokoh pemuda, anak muda, masih muda, nyawanya ditaruhkan menggantikan tempat tidur Rasulullah ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar. Nyawa anak muda yang soleh. Yang kelima ada siapa? Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Siapa beliau? Istri Rasulullah, orang yang pertama perempuan yang masuk ke dalam perjuangan Rasulullah. Harta, tenaga, pikiran, jiwa, raganya diperjuangkan untuk membantu Rasulullah. Kudu ada perempuannya. Anak muda Sautul Fatah, anak perempuan dan juga direkrut. Kalau nggak ada anak perempuannya nggak semangat. Ini acara malam ini kalau kagak ada empuan, makan dari mana kita? Ibu, mesti ada empuannya, ibu-ibunya, emak-emaknya semuanya bantu. Insya Allah berkah. Mudah-mudahan ini salah satu terus istiqomah buat teman-teman Sautul Fatah. Ngaji terus, ngaji nggak ada batas waktunya. Yang tua ngaji, yang muda ngaji. Ini kadang-kadang aneh, udah tua diajak ngaji, ada aja alasannya. Ngaji nek, malu memantu. Ntar apa? Gue lagi men. Saya nenek-nenek men ajong dah. Ada nenek men, ya. Nenek subur kali. Ngaji udah tua, ngapain lagi kita kumpul di pengajian? Apalagi ini bulan baik, ini hari baik. Insya Allah dengan kita kumpul di pengajian, kasih semangat buat teman-teman Sautul Fatah. Mabruk, pokoknya berkah untuk Sautul Fatah yang ke-14 milad. Dan insya Allah terus istiqomah, kompak, dan terus sama-sama kita ngaji, kumpul duduk dengan ulama, kumpul di pengajian. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada yang ahlinya. Siapa ahlinya? Yaitu Quran dan hadis. Siapa yang paham itu? Semuanya adalah ulama, guru-guru kita. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa, nasihat-nasihatnya. Insya Allah nggak ada ruginya kita kumpul di pengajian. Kenapa? Karena waktu dibatasin buat kita. Kita semua yang hadir nggak ketahuan matinya kapan. Bener Pok? Bener Bang? Maka manfaatin mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah, masih muda, insya Allah kedepannya jadi orang yang baik. Almarhum wal maghfurlah guru saya Abu Yai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, beliau Allah yarham pernah pesan, apa kata beliau? Nuntut ilmu itu, nyari ilmu itu susah. Nyari ilmu susah, lebih susah lagi dapetin ilmu yang bermanfaat. Maka kita salah satu pengen dapat ilmu manfaat, hormati, takzim sama guru-guru kita. Insya Allah dengan kita takzim, menghargai, menghormati, dan mencintai guru-guru kita, ilmu kita akan bermanfaat. Semua kita akan menjadi penggantinya. Syubbanul yaum rijalul god, pemuda hari ini dan pemimpin yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan Sautul Fatah terus komit, terus kompak. Di bawah ada guru Fadil, ada guru Akai. Akai itu singkatan anak kaya. Akai, mudah-mudahan semuanya guru-guru yang ada di sini, guru Afif, ya Allah mudah-mudahan mereka terus istiqomah dan Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing putra-putri kita. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina